Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertadabbur, bertafakur dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmu Islam akan menjadi catatan amal soleh kita dan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Al-Fakir ingin membahas kelanjutan dari konten sebelumnya, di mana orang-orang beriman itu harus yakin dengan kebenaran Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah kemarin sudah dijelaskan, Zalikal kitabul la raiba fih, sungguhnya kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib dan menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya kepada mereka, orang-orang menjadi tanggungannya, anak istrinya, saudara kerabatnya jika dia mampu untuk menafkahinya, maka harus dikeluarkan. Juga dikeluarkan untuk jihad fi sabilillah, dikeluarkan untuk anak yatim, fakir miskin, janda-janda miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah orang-orang yang yakin dengan kebenaran Al-Quran harus memiliki sikap seperti itu. Percaya pada yang gaib, percaya pada Allah, percaya pada surga dan neraka, percaya pada malaikat-malaikat Allah. Semua adalah hal-hal yang gaib yang harus kita percayai. Percaya akan adanya alam jin, di mana jin itu ada, itu juga kita harus percayai. Itulah sikap, sifat-sifat yang harus dimiliki orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Kalau ada orang ngaku yakin dengan kebenaran Al-Quran tapi nggak yakin adanya surga neraka, nggak yakin adanya jin, nggak yakin adanya malaikat-malaikat Allah, dianggap dongeng, maka pengakuannya itu adalah palsu. Pengakuannya palsu. Mana ada surga neraka, cuma dongeng, ya katanya. Tapi saya percaya Al-Quran, surga neraka dongeng, malaikat itu juga dongeng, jin juga dongeng, tahayul semuanya nggak ada, itu bohong, semuanya dusta. Tapi ngaku percaya dengan Al-Quran, maka keyakinannya akan kebenaran Al-Quran itu diragukan. Tadi jelas ciri-ciri orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran itu: pertama, dia percaya pada yang gaib, pada surga neraka, pada Allah, percaya pada malaikat-malaikat Allah, pada para jin juga, kemudian menegakkan sholat. Orang-orang yang ngaku meyakini kebenaran Al-Quran itu kalau nggak sholat percuma, palsu pengakuannya, harus sholat. Kemudian menginfakkan sebagian hartanya untuk mereka, keluarga dan anak dan istrinya. Kalau ngelalain istri, keluarga, anak, istri, kelantar semuanya, itu termasuk orang-orang yang pengakuannya palsu. Ngaku yakin dengan kebenaran Al-Quran tapi tidak menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Jadi orang-orang yakin dengan kebenaran Al-Quran itu orang-orang bertakwa, harus wajib percaya pada yang gaib, terus wajib menegakkan sholat, wajib menginfakkan sebagian hartanya untuk mereka. Itulah sedikit pandangan Al-Fakir terkait masalah orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran harus mengamalkan, mempercayai dan mengamalkan beberapa hal. Yang pertama yaitu wa yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman pada yang gaib itu, wa yuqimuna sholat, dan menegakkan sholat. Terus apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memanfaatkan sebagian hartanya kepada mereka, pada anak istri mereka. Nah, hal itu harus ada pada diri orang-orang yang ngaku yakin dengan kebenaran ajaran Islam, yakin dengan kebenaran Al-Quran. Kalau masih ada satu hal atau beberapa hal yang belum bisa diamalkan, palsu. Sekali lagi palsu pengakuannya. Hanya ngaku-ngaku yakin bahwa Al-Quran itu benar, Al-Quran itu sumber yang terpercaya, tetapi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari tidak terbukti. Tidak mau sholat, nggak percaya, terus kemudian nggak mau nafkahi sebagian hartanya di jalan Allah, pelit, kikir. Itu masuk orang-orang yang dusta terhadap Al-Quran. Orang-orang yang berdusta terhadap Al-Quran itu akan dicabut keberkahan hidupnya.
akan dikasih kesulitan, kesukaran oleh Allah, dan Allah akan murka, Allah akan menghinakan, menyengsarakan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Ngaku yakin benar Al-Qur'an benar dari Allah tapi nggak diamalin, termasuk orang-orang yang mempermainkan Allah, mempermainkan Rasulnya. Mungkin sedikit dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita simpulkan bahwa orang-orang yang yakin dengan kebenaran isi kandungan Al-Quran itu harus meyakini keberadaan hal-hal yang gaib seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan jin. Juga harus menjalankan sholat 5 waktu. Juga harus menafkahkan sebagian hartanya kepada mereka di jalan Allah, untuk anak istri mereka, untuk modal jihad, untuk modal pembangunan syiar-syiar Islam, masjid, pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfiz Al-Quran, membantu fakir miskin, anak yatim, dan semua yang membutuhkannya. Itulah orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran ya. Oke, tadi sudah kita simpulkan. Al-Fakir undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.